dapatkan keberkahan yang abadi di dunia, lebih-lebih di alam akhirat kelak. Kita akan menerangkan masalah penting dalam Islam. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, haulan Tuan Guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Adapun bulan Rajab adalah bulan yang salah satu di antara sekian bulan, di antara beberapa bulan, di antara sekian-sekian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Rajab mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, dinamakan bulan mulia. Allah menyebutnya bulan yang mulia di antara 4 bulan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Makna Rajab itu sendiri adalah tarjibun, pengagungan. Di mana di bulan Rajab kini kita dianjurkan untuk menyambutnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mengingat keberkahan yang begitu besar terjadi di bulan Rajab ini yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Salah satunya bulan Rajab ini dinamakan bulan Ashab, di mana pada bulan Rajab ini Allah Ta'ala banyak menyirami, memberikan keberkahan yang begitu besar kepada hambanya yang menyambut bulan Rajab dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala, ibadah khusus yang dilakukan untuk menyambut bulan yang mulia, bulan Rajab. Bulan Rajab pula dijulukin bulan Asam, bulan yang tuli. Kenapa dinamakan bulan yang tuli? Dikarenakan di bulan Rajab itu orang-orang terdahulu itu menghormatinya dengan menghentikan konflik satu sama yang lain. Menghentikan pertikaian, peperangan jika masuk bulan Rajab. Begitu keluar bulan Rajab, baru mereka melanjutkan peperangan-peperangannya. Makanya pada saat bulan Rajab itu sunyi, ibaratnya seperti tuli, tidak mendengar apapun, tidak mendengar suara hentingan pedang satu sama yang lain. Bulan Rajab pula dinamakan bulan Rajam, di mana syaitan yang suka mendengar wahyu turun kepada para nabi di bulan Rajab itu, Allah Ta'ala menghukumnya dengan merajamnya. Di bulan Rajab itu pula dinamakan bulan istighfar, bulannya Allah, bulan penuh dengan pengampunan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Apa yang dimaksud dengan bulannya Allah? Di dalam bulan Rajab itu Allah Ta'ala banyak memberikan peluang kepada hambanya, banyak memberikan ampunan kepada hambanya. Ini sangat istimewa. Hanya dengan memohon ampun kepada Allah,
dosa yang pernah kita lakukan antara hubungan kita dengan Allah terhapuskan. Dan ini tidak terjadi di umat Nabi yang terdahulu. Kalau kita lihat umat-umat terdahulu itu, jikalau ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala karena maksiat mata yang pernah ia lakukan, dia harus mengeluarkan matanya, dia harus mencongkel matanya. Kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira berat tidak? Berat tidak? Berat tidak? Kalau umat dahulu itu melakukan maksiat tangan, maksiat kaki, tangan dan kakinya wajib dipotong. Kalau sudah dosa-dosa besar yang ia lakukan, wajib dia membunuh dirinya dia sendiri. Berat tidak? Berat tidak? Berat tidak? Sampai terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu, hampir 100.000 orang yang ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala datang kepada Nabi di saat itu. Jalan taubat itu cuma satu, dia harus membunuh dirinya dia sendiri. Pada saat itu terjadi pembunuhan massal, bunuh diri. Kurang lebih terjadi pada waktu itu hampir 100.000 orang meninggal dunia. Ingin menebus dosanya dengan membunuh dirinya dia sendiri. Dan itu terjadi di zaman Nabi Allah Musa terdahulu. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling banyak diberikan oleh Allah Ta'ala belas kasihan, diberikan prioritas oleh Allah, diberikan kekhususiaan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Hanya dengan istighfar, hanya dengan memohon ampun, Allah Ta'ala akan ampuni segala dosa-dosa hambanya. Kalau seandainya hamba tersebut mempunyai dosa seluas langit dan bumi, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan datangkan ampunannya seluas langit dan bumi. Kalau seandainya ia membawa dosa, mempunyai dosa, melakukan dosa sebanyak seluas rongga langit, maka Allah Ta'ala akan datangkan ampunannya melebihi dari rongga langit. Allah akan datangkan ampunannya melebihi rongga langit. Allah berikan ampunannya dengan luas kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah berikan kabar kepada hambanya melalui firman-Nya di dalam Al-Quran agar hambanya jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Yang dahulunya pernah menjadi pemabuk, pada saat ia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dosa-dosa yang pernah ia lakukan terdahulu diampunin oleh Allah. Yang dahulunya pernah menjadi bandar togel, bandar judi, tapi dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatun nasuha, Allah akan hapus segala dosa-dosanya. Yang dahulunya pernah berzina, yang dahulunya pernah melakukan kejahatan ini dan kejahatan itu, pada saat dirinya memohon ampun kepada Allah Ta'ala akan datangkan ampunannya. Dan dampak dari ampunan Allah Ta'ala itu bersih dari dosa. Allah umumkan, Allah sebutkan hal yang demikian di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa, kata Allah Ta'ala. Lihat bagaimanakah kabar gembira ini. Kabar yang menyenangkan buat diri kita, syabarataan. Kabar yang membuat bahagia diri kita. Kabar yang membuat kita tidak pernah takut mati menghadapi pertanyaan malaikat kubur, mungkar nakir.
Kita tidak akan pernah takut menghadapi itu semua, karena Allah Ta'ala memberikan kekhususiaan dengan ampunannya bagi mereka yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak mohon ampun, tetap saja dosa itu akan ia tebus, akan ia hilangkan dengan siksaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada hambanya. Tidak ada jalan solusi yang terbaik kelak di alam akhirat untuk menebus dosa kecuali siksaan. Na'udzubillah min, na'udzubillah min, na'udzubillah min. Dan pada saat seseorang bertaubat kepada Allah Ta'ala, jangan sangka Allah Ta'ala tidak angkat-angkat derajatnya dengan amalan-amalan ketaatan yang ia lakukan kepada Allah. Allah akan angkat derajatnya pada saat dirinya memulai taat, memulai takwa, memulai ikhlas, memulai istiqamah, memulai kesungguh-sungguhan dirinya kepada Allah Ta'ala. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan berikan kekhususiaan banyak dari biografi sebagian ulama-ulama yang dahulunya pernah menjadi perampok sekaligus pembunuh. Pada saat dirinya bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah angkat derajatnya. Allah jadikan dia orang pilihan Allah. Allah jadikan dia kekasihnya Allah. Allah berikan kemuliaan. Bahkan Allah angkat derajatnya menjadi pewaris dari pewaris Nabi berkat taubatnya kepada Allah Ta'ala. Salah satunya adalah Imam Fudail bin Iyad, seorang imam alim yang dahulunya bekas perampok, tapi karena dia bertobat kepada Allah, Allah hapus dosanya, Allah ampunin, Allah datangkan kesayangan, Allah Ta'ala datangkan kasih sayang kepadanya. Lihat bagaimanakah dampak dari taubat kepada Allah. Maka dari itu berkata Imam Al-Haddad, Pertama orang jikalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memperbaiki taubatnya kepada Allah Ta'ala. Dia harus memperbaiki taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus membenahi taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya harus ia lakukan secara ikhlas, ia lakukan secara sungguh-sungguh. Kalau sudah taubat ini ia lakukan dengan sungguh-sungguh, ia lakukan dengan keikhlasan, maka rahmat wal barakat, kekhususiaan akan turun kepadanya. Lagi-lagi taubat itu mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Rajab ini dengan memperbanyak istighfar, bulan ampunan Allah. Ini kesempatan, jangan pernah kita menunda-nunda amalan kebaikan. Nanti tahun depan saja, atau pertengahan Sa'ban saja, pertengahan Ramadan saja, pertengahan Rajab saja, ulun mau bertobat kepada Allah. Jangan ada prasangka yang demikian. Karena kematian itu datangnya mendadak kepada kita. Bisa jadi pada waktu kita ini sholat, bisa jadi pada waktu kita ini duduk dengan keluarga, bisa jadi pada waktu keadaan ini dan keadaan itu. Yang namanya kematian itu pasti akan datang. Maka dari itu Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud mengatakan, la turji fi'lis salihati ila ghadin, la ala ghadan ta'ti wa anta fil ahdi, tubla idhamaka fi turabi tubla bin na'imin ruhin au bi adabi bi hufrati. Janganlah kalian ini menunda-nunda amalan kebaikan sampai esok, karena belum tentu esok pian ini ada di muka bumi ini. Ulun masih muda. Berapa banyak orang yang baru lahir meninggal dunia.
Apakah ada usia lebih muda dari orang yang baru melahirkan? Baru lahir meninggal dunia. Malaikat maut ini tidak pandang usia. Kadang datang kepada umur yang 40, 50, 60, 70. Kadang pula datang kepada umur yang 17, 18, 20, 10. Makanya jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda amalan kebaikan sampai esok. Karena belum tentu pian sabarataan ini berada di muka bumi esok ini. Makanya cepat mohon ampun kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dan ternyata zikir yang paling banyak pengaruh untuk manusia akhir zaman ini dua. Semuanya berpengaruh, semuanya hebat, berzikir itu semuanya bermanfaat, semuanya mengandung keberkahan tersendiri. Cuman dua ini melebihi daripada zikir-zikir yang lain. Apa itu? Memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita ini, kadang kita tidak sadar. Semua itu akibat dosa yang pernah kita lakukan. Dampak dari dosa, hati tidak bisa menjadi tenang. Duit banyak, jabatan tinggi, dosa juga banyak. Hati tidak akan pernah tenang dengan dosa itu. Sebagian dari kita tidak sadar dampak dari dosa itu sendiri menyebabkan perniagaan menjadi berubah. Yang dahulunya laris manis, konsumen begitu banyak datang kepada pelanggan, gara-gara maksiat lari semuanya. Urusan menjadi tidak menentu. Semua itu akibat dosa yang kita lakukan. Musibah terus akan datang, baik yang di dalam rumah atau yang di luar rumah. Di dalam rumah tiba-tiba ada saja konflik rumah tangga. Di luar rumah kadang-kadang datang itu musibah, banjir, lahar datang, gunung meletus. Musibah ini dan musibah itu, semua itu akibat dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah datang musibah kepadamu kecuali itu ulah dari hasil perbuatanmu sendiri. Itu ada yang mengundang. Dahulu hati pian tenang, tapi karena pian mengundang itu dosa, ghibah, memfitnah orang, menjelekkan orang, menipu, berbohong, membuat hati menjadi tidak tenang. Dosa mengundang musibah, maka cepatlah mohon ampun kepada Allah Ta'ala sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup akhir hayat kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min, na'udzubillah min, na'udzubillah min. Tebuslah dosa tadi dengan istighfar. Tebuslah pula dengan amalan-amalan kebaikan yang banyak yang pian lakukan untuk Islam di jalan Allah. Maka Allah Ta'ala akan bantu segala urusan pian sabarataan. Karena ketakwaan ini mengundang berkah dalam hidup. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala mengundang kesuksesan di dunia, kesuksesan di alam akhirat. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini menyebabkan seseorang diangkat darajatnya oleh Allah.
Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala ini menyebabkan orang tersebut dicintai oleh Allah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala pula menyebabkan Allah Ta'ala datangkan rezeki, di mana rezeki yang tidak disangka-sangka pun Allah Ta'ala akan datangkan. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala menyebabkan hati menjadi tenang. Tidak akan pernah pian dapatkan ketenangan melebihi daripada saat pian beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, mereka lah senikmat-nikmatnya hidup di muka bumi ini. Semua Allah bantu, semua Allah urus urusannya. Karena dia membantu, menjadi pembantu Allah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan datangkan bantuannya. Allah akan cukupi segala kebutuhannya, baik kebutuhannya yang ia mohon dengan lisannya kepada Allah, atau kebutuhannya yang tersembunyi di dalam hatinya, Allah akan cukupi. Di saat turunnya ayat wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan keluarkan dari segala pintu kesulitan. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan keluarkan dari segala pintu kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rezeki di mana rezeki itu sampai-sampai rezeki yang tidak disangka-sangka pun Allah akan datangkan. Berkat takwanya kepada Allah, berkat pendekatan dirinya kepada Allah, Allah jadikan dunia ini tunduk terhadap orang yang dekat dengan Allah. Allah jadikan dunia ini menjadi pembantu, ngabdi, berbakti kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan dunia ini Allah perintahkan supaya ngejar orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Waktu turunnya ayat wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Rasulullah memegang pundak sahabatnya Abu Dar. Ya Abu Dar, law anna an-nas akhadhu bi hadhihi al-ayat lakafathum. Pada saat turunnya ayat ini, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan, maka Allah Ta'ala akan keluarkan dari segala pintu kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan datangkan itu rezeki sampai-sampai rezeki yang tidak disangka-sangka pun Allah Ta'ala akan datangkan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupin kebutuhannya. Rasulullah memegang pundak sahabatnya Abu Dar. Ya Abu Dar, kalau manusia mau beramal dengan ayat ini, cukup ya Abu Dar, cukup ya Abu Dar. Artinya cukup di sini, cukup untuk bekal di dunia, cukup untuk bekal di alam akhir. Di alam akhirat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala ini berdampak sangat luar biasa pada diri kita. Dan banyak orang tidak sadar, tidak mengerti dampak dahsyatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu, di bulan Rajab ini memperbanyak kita semuanya beristighfar, istighfar Rajab, terutama bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli. Dibaca setelah maghrib, subuh, bukan 1000 kali, tidak pula 500 kali, tidak pula 100 kali, hanya 70 kali. Kalau pian mampu, bisa lebih dari 70 kali.
ba'dal maghrib, ba'da salat subuh. Masya Allah. Allah akan memberikan kehususiaan dalam diri pian. Allah akan prioritaskan diri pian. Mumpung-mumpung di bulan Rajab ini, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Demikian pula di bulan Rajab ini dianjurkan kita berpuasa. Ya. Berpuasa di bulan Rajab ini diperbolehkan dan tidak ada larangan. Nabi melakukan puasa di bulan Rajab. Oh, enggak puasa kecuali tanggal 11 saja. Oh, jangan puasa kecuali tanggal 27. Boleh puasa di bulan Rajab ini 1 bulan penuh, boleh. Boleh puasa 2 hari, 3 hari, enggak masalah. Yang penting di bulan Rajab yang berpuasa. Demikian pula di bulan Rajab itu kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Dalam riwayat pula turun itu ayat di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini selain memperbanyak istighfar, selain berpuasa di dalamnya semata-mata karena Allah Subhanahu Ta'ala, di bulan Rajab ini memulai memperbanyak bersedekah. Amalan-amalan ini mengundang rezeki. Banyak orang tidak sadar, dia menganggap bahwa sedekah itu menyebabkan hancurnya rezeki. Tidak. Sedekah itu justru memunculkan datangnya rezeki yang barokah. Sedekah itu menyebabkan datangnya rezeki berlipat ganda. Salah satunya adalah sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang hartanya orang yang disedekahkan, bertambah, bertambah, bertambah. Bertambahnya ini melalui aktivitas yang pian lakukan. Kalau itu perniagaan, keuntungan dari perniagaan itu berlipat ganda. Kalau itu pertanian, hasil dari pertanian itu berlipat ganda. Kalau itu urusan ini dan urusan itu, hasil dari urusan itu berlipat ganda. Itu balasan dari orang yang memperbanyak sedekah. Dan sampai sekarang tidak ada dalam sejarah orang yang sedekah hartanya berkurang, tidak, bertambah. Baik disedekahkan untuk masjid, musalla, untuk berdirinya dakwah ilallah, untuk ini dan untuk itu. Yang berhubungan dengan sedekah semuanya baik, semuanya barokah. Bahkan sedekah itu obat buat segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Demikian pula amalan selain memperbanyak istighfar di bulan Rajab, puasa di bulan Rajab, bersedekah di bulan Rajab, memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala di bulan Rajab, khususnya pada waktu malam. Bangun malam, tahajud. Sampai kapan bermalas-malasan? Bukankah usia bertambah? Itu artinya dekat kepada sakratul maut. Sampai kapan bermalas-malasan? Bukankah kita hidup di muka bumi ini hanya sementara? Kaya sementara, jaya sementara, jabatan sementara, muda sementara, hidup sementara, semuanya serba sementara. Pergunakan waktu sehat sampian ini
untuk di jalan Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Khususnya pian lakukan di bulan Rajab dengan memperbanyak doa, khususnya doa Rajab. Bagaimana Habib doa Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Salah satu dari sekian banyak doa, salah satunya adalah doa itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan ulun ini di bulan suci Ramadan ya Allah. Perbanyak doa ini, perbanyak. Apa susahnya menghafal doa ini? Doa ini tidak perlu dihafal, mendengar langsung hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pada waktu malam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mohon kepada Allah Ta'ala, menangis. Mohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala agar Allah bukakan pintu taubat, agar Allah Ta'ala bukakan pintu barakat, agar Allah Ta'ala bukakan pintu kekhususiat. Apakah mungkin Habib? Mungkin kalau pian berusaha. Karena rahmat wal barakat ini tidak akan pernah turun kalau pian tidak mau berusaha untuk mengambilnya. Barakah tidak akan pernah pian dapatkan kalau tidak pian ambil. Barakah itu sudah ada. Barakah telah disediakan. Pian mau ambil atau tidak? Kalau pian mengambilnya dengan usaha, bangun malam, menghindari hal-hal yang tidak baik, hindari teman-teman yang tidak baik, hidupkan agama Allah, hadiri majlis-majlis ta'lim, lakukan amalan semata-mata karena Allah Subhanahu Ta'ala, maka berkah akan masuk ke dalam diri pian, rahmat akan masuk ke dalam diri pian, kehususiaan akan masuk ke dalam diri pian. Lam tanzal barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kalau kita tidak mau usaha untuk mengambilnya, untuk menggapainya di alam nyata ini. Memang pertama dilakukannya keuyuhan, berat. Langkah pertama itu berat, karena dia harus berhadapan dengan nafsu-nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Dia harus berhadapan dengan nafsu-nafsu yang malasnya, naudzubillah min dalik. Tapi pada saat kebaikan itu pian paksakan, maka nafsu yang malas tadi berubah menjadi nafsu yang tenang, mendukung perjuangan pian. Langkah kedua akan pian rasakan ringan. Langkah ketiga, Allah buka dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi harus diusaha, harus usaha. Jangan sampai kita ini bermalas-malasan, jangan sampai kita ini terjerabat, kita masuk, kita terjerumus ke dalam lembah yang membahayakan untuk diri kita. Kesempatan ini, ingat, tidak akan pernah terjadi untuk yang kedua kali. Pian hidup cuma sekali di muka bumi ini. Setelah mati, pian tidak akan pernah merasakan hidup kembali di muka bumi ini. Orang yang mati di alam sana menangis, memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali walaupun sekejap di muka bumi ini, akan melaksanakan amalan-amalan taat yang ia anggap remeh, yang ia anggap tidak berguna, yang ia anggap hanyalah kecil, yang ia anggap hanyalah sepele. Yang menangis kepada Allah Ta'ala, Rabbirji'u la'ali amalan salihan fima taraktu. Ya Allah, hidupkan ulun kembali ke muka bumi ini ya Allah. Ulun berjanji akan melaksanakan yang selama ini ulun tinggalkan, yang selama ini ulun remehkan, yang ulun anggap itu remeh, tidak berguna. Ya Allah, hidupkan kembali. Tapi doa itu sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, bulan Rajab ini, bulan yang mulia, bulan yang agung, kesempatan kita ambil itu rahmat,
Kita ambil itu barakat. Kita ambil itu keridhaan Allah. Kita ambil itu hidayah. Agar dengan hidayah dan rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala menjadi bekal kita kelak di alam akhirat dan menyebabkan diri kita selamat dari murkanya Allah Subhanallahu Ta'ala. Titik kemuliaan di bulan Rajab ini ada pada malam 27 Rajab. Titik kemuliaan Ramadan itu ada pada malam Lailatul Qadar, di mana pada malam 27 Rajab ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj. Yang kita sabarataan ini wajib mengimani, mempercayai kejadian Isra wal Mi'raj. Barang siapa orang yang tidak percaya dengan adanya Mi'raj, Isra, tidak percaya dengan adanya Isra, maka tidak diragukan lagi dia kufur. Dia telah keluar dari Islam. Karena Allah Ta'ala telah mencantumkan ayat Isra di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha besar Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Perhatikan, pada satu malam, bukan siang, tapi malam. Ini menunjukkan bahwa di waktu malam itu pintu langit terbuka. Di waktu malam itu pintu barokah terbuka. Di waktu malam itu pintu kekhususian terbuka. Di waktu malam itu rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebuka. Di waktu malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobrol ampunannya kepada hambanya. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam hadits qudsi, hal min talabil hajah wa hal min taib wa hal min mustaghfir. Apakah ada hambaku yang memohon hajat kepadaku? Apakah ada hambaku yang ingin memohon ampun kepadaku? Apakah ada hambaku yang mempunyai hajat kepadaku? Di waktu malam itu kesempatan kita untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang diberikan kekhususiaan oleh Allah Ta'ala yang tidak pernah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Semua para Nabi mendapatkan percikan barakah dari keberkahan Nabi Muhammad SAW. Sampai dampak kemuliaan dari Nabi Muhammad itu berdampak pula kepada umatnya, di mana Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad ini adalah khairu ummat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebaik-baiknya umat. Ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat permohonan dari Nabi Muhammad, berkat kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, berdampak kepada keluarga, berdampak kepada umatnya, diangkat derajatnya umatnya oleh Allah Ta'ala, barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi Allah Musa terkagum-kagum melihat kekhususiaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi Allah Musa pernah berdoa memohon kepada Allah agar dirinya menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Allah Musa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad, ya Allah jadikan aku ini umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tapi tidak bisa. Karena Nabi Musa adalah Nabi pilihan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita ini yang menjadi umat Nabi Muhammad, jangan sia-siakan waktu pian. Begawi itu penting, berdagang itu penting, tapi ibadah jauh lebih penting itu semua. Bekal untuk di dunia itu penting,
Tapi bekal di alam yang kekal, di alam akhirat jauh lebih penting. Jangan sampai menyesal yang berkepanjangan gara-gara perilaku yang pian lakukan. Lihat bagaimana kemuliaan yang Allah warafa'a ba'dhuhum darajat. Sebagian nabi itu berbicara dengan Allah. Semua nabi berbicara dengan Allah. Tapi semua nabi itu tidak pernah melihat wajah Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang sahih, ra'a rabbu bi'aini ra'sihi, melihat Allah Ta'ala dalam keadaan terjaga. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini yang sahih. Walaupun sebagian mengatakan Nabi tidak nampak wujudnya Allah pada waktu Isra wal Mi'raj. Nampak! Nampak Rasulullah wujudnya Allah Subhanahu Ta'ala. Ini mu'tamad jumhur menerangkan hal yang demikian. Lihat bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimanakah kehususian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, berdampak kepada umat Nabi Muhammad, demikian juga berdampak kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Di mana berkat kemuliaan, kehususian, ketinggian makom Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala keluarga yang mulia. Sampai-sampai nanti di alam akhirat, di surga, yang mimpin surga itu cucu Rasulullah SAW. Hasanul Husain, Sayyidul Syabab Ahli Jannah. Hasan dan Husain itu pemimpin kelak anak-anak muda di surganya Allah. Kenapa dikatakan anak muda? Di surga tidak ada orang tua. Usia yang 50, 60 tidak ada di surga. Apalagi 70. Ajel, kabar gembira. Surga dimasukin orang yang berumur 33 tahun. Pian Acil yang berumur 70, 50, 60 akan kembali muda lagi tanpa masuk RH. Mudah. Demikian juga Amang, mudah. Kembali mudah. Tidak usah pakai herban. Kembali mudah. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala berikan kehususian banyak kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kehususian ini kita pergunakan dengan benar selama kita di muka bumi ini. Jangan sia-siakan umur kita buang begitu saja. Lihat bagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW. Allah sucikan, Allah hilangkan dari segala noda-noda kotoran-kotoran dosa. Artinya ayat yang berbunyi innama yuridullahu liyudhhiba ankum ritsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhhira. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak mensucikanmu, hei keluarga Nabi, sesuci-sucinya. Bukan berarti keluarga Nabi ini maksum, tidak ada dosa, sebagaimana tanggapan aliran-aliran sesat orang-orang Syiah Itsna Asyariyah yang mengatakan bahwa keluarga Nabi itu sudah suci, tidak ada dosa. Itu keliru. Sampai mereka kadang-kadang melakukan maksiat ini, maksiat itu, merasa maksum. Keliru. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari dosa kecuali para Nabi Allah Ta'ala pilihan. Di luar itu semua mempunyai dosa. Cuman kehususian Ahlul Bait ini, keluarga Rasulullah SAW ini mempunyai kehususian yang besar, di mana jaminan hidayah dari Allah Ta'ala pada akhir umurnya. Yang dahulunya ada perilaku yang tidak baik, pada akhir hayatnya, pian lihat, pasti dia bertaubat. Jaminan hidayah dari Allah Ta'ala. Kembali ke jalan Allah. Mohon ampun kepada Allah. Nah, dengan taubat, dengan memohon ampun, dengan penyesalan, dengan taubatun nasuha, maka Allah Ta'ala akan hapus segala dosa-dosanya. Begitu maksudnya.
kedahsyatan keagungan Nabi Muhammad ini berdampak pula kepada malaikat-malaikat yang lain, kepada semesta alam, kepada keadaan kita kelak nanti di alam akhirat, karena beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kelak di alam akhirat. Ana sayyidu walad Adam yaumul qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin pada hari kiamat anak turunan Adam, di mana ucapanku tidak disertai dengan kesombongan. Wa ma min nabiyyin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Adam dan para nabi yang lain itu di bawah benderaku, kata Rasulullah. Makanya orang kalau mau sampai kepada Rasulullah harus cinta kepada cucunya. Dan itu amanat. Amanat yang wajib yang seberataan ini mencintainya. Orang yang membenci keluarga Nabi bisa dipastikan ia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Nabi Muhammad pernah bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi." Aku bersumpah di mana nyawaku dalam genggaman Allah. La yubghiduna ahadun ahla baitin illa adkhalallahu nar. Barang siapa orang yang membenci keluargaku, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dirinya ke dalam neraka Jahannam. Hati-hati. Sampai-sampai di dalam solat pian dianjurkan untuk membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Di dalam doa tasyahud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Ali Muhammad itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang semasa hidupnya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu man habbukum, kata Habib Saleh Tanggul. Kullu man habbukum yahna bisyafa'a min al-mukhtar yaum lughya. Barang siapa orang yang mencintaimu, hai keluarga Nabi, beruntung. Kau akan mendapatkan pertolongan kakeknya, datuknya pada hari pertemuan kelak. Mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal. Lalu di mana salahnya kita ahli sunnah wal jamaah terhadap keluarga Nabi? Justru kita adalah pencinta yang tulus terhadap keluarga Nabi. Tidak akan pernah sempurna iman seseorang. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan pernah sempurna iman seseorang kecuali aku kalian cintai melebihi daripada anak, melebihi daripada diri pian, melebihi daripada anak pian. Dan tidak dinamakan orang yang imannya sempurna kecuali keluargaku lebih kalian cintai dibanding keluargamu. Jadi keluarga Rasulullah ini jangan dibuat mainan, hati-hati. Ini berhubungan dengan Allah. Menyakitin hati keluarga Nabi, menyakitin Rasulullah. Menyakitin Rasulullah berarti menyakitin Allah. Kalau sudah menyakitin Allah Ta'ala, siap-siap musibah akan turun. Hati-hati. Kalau umpama ada keluarga Nabi yang ada sedikit tidak baik perilakunya, nasihati. Apakah boleh benci Habib dengan perbuatannya tapi tidak benci dengan nasabnya? Boleh. Perbuatannya tidak senang, tapi jangan tidak senang dengan nasabnya. Artinya terus memberikan bimbingan, artinya terus memberikan arahan, artinya terus memberikan petunjuk kepada keluarga Nabi yang tidak sejalan dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perjalanan Isra wal Mi'raj ini mengandung arti yang begitu besar. Di dalam perjalanan itu, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mutajji'an baina rajulaini. Pada waktu itu Rasulullah berada di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram, karena ayat berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya Masjidil Haram Makkahul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, target Masjidil Aqsa dulu. Pada saat itu Nabi berada di Masjidil Haram. Lagi santailah di antara dua orang laki yang selalu menjaganya. Di situ adalah
Sayyidina Hamzah dan Ja'far, saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baina rajulaini id atahu Jibril, datang itu Jibril wa Mikail wa malakal akhar wa ma'ahuma malakun akhar, dan malaikat yang lain yang datang. Siapa malaikat yang lain? Israfil. Fahtamalahu hatta ja'u bihi Zamzam. Kemudian Rasulullah dibawa, didekatkan ke sumur Zamzam. Nah ini ya, sumur Zamzam ini luar biasa, air Zamzam ini luar biasa. Kalau pian mau umrah, ini kan saudara kita mau umrah sebentar lagi nih ya, Haji Ade, Udin umrah kan? Ya Udin kan ini? Oh, lain ya? Amang aja ya. Udin mana Udin? Udin, Mang Ajis ikut ya, Mang Ajis ya. Mang Ajis juga berangkat. Wah, Udin kita juga ya, berangkat juga. Alhamdulillah. Ya, begitu sampai pian ini di Madinatul Munawwarah, sebelum menghadap Rasulullah bersalawatlah semampu pian. Kalau bisa 1000, nggak bisa 100. Biar dikenal dulu, biar Rasulullah kenal lawan pian. Karena ada malaikat yang Allah beri tugas untuk menyampaikan salam pian kepada Rasulullah. Oh ini dari Amang Aziz. Oh, Kuala Kurun. Datang ini. Oh ini namanya Aziz. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Oh, jadi Aziz ini yang bersalawat kepadaku. Nah, kenal Rasulullah. Dari mana? Dari salawat yang dilakukannya. Apa hubungannya dengan Zamzam? Di Masjidil Haram itu banyak air Zamzam. Perbanyaklah minum air Zamzam. Niat untuk mengobatin hati pian. Minum ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan barokahnya air Zamzam ini Allah hilangkan kotoran hati ulun. Berikan berkah ya Allah. Kalau ada penyakit ya Allah, sembuhkan dari penyakit ya Allah. Zamzam itu tergantung pian niatnya. Ya, makanya paling hebat kalau ada jamaah umrah, pertama mintalah air Zamzam. Jangan minta akik Sulaiman, Jamrud, akik virus. Ini mau ibadah, bos. Bukan mau ambil dagangan ke Banjar ini. Ini mau ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, air Zamzam minum. Usap-usapkan ke tubuh pian, anak pian. Mudah-mudahan pian bisa sampai. Panggil itu keluarga pian, ya, keluarga pian panggil, anak pian semuanya panggil, teman-teman pian dipanggil. Apalagi itu teman-teman pian yang pelit-pelit itu panggil, bisa sampai ke sana begitu. Betul. Kalau pernah panggil dulu ada satu orang pelitnya, naudzubillah min dalik. Ya, kalau mau ibadah sulit benar. Untuk berziarah ke ini ke itu sulit benar, padahal dia kaya. Ulun panggil, datang, subhanallah. Subhanallah. Allah nggak nyebut sama sidin. Subhanallah. Allah hanya mengucapkan subhanallah. Keberkahan Madinah itu sangat luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah menjadi tetangga Rasulullah bertahun-tahun. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kenikmatan yang tidak terhingga, kenikmatan yang begitu besar, menjadi tetangga Rasulullah. Alhamdulillah. Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Minum air Zamzam. Air Zamzam ini tergantung bagaimana pian niatnya. Kalau niat ingin membersihkan hati, bersih hati pian. Untuk menolak penyakit, hilang penyakit itu. Tergantung bagaimana niat yang tertanam di dalam hati pian. Lihat bagaimanakah pada waktu Rasulullah dicuci hatinya dengan air Zamzam, hilanglah tempat setan yang bersarang di hati manusia. Titik kecil hitam hilang. Dan itu terjadi berulang-ulang. Pembelahan dada itu 3 kali. Dicucinya sebanyak 3 kali berturut-turut. Pada saat umur 10 tahun, pada saat berumur 10 tahun, pada saat pertama turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Ghar Hira, di Gua Hira, dan yang ketiga pada saat akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sebelumnya pada saat umur 10 tahun di situ, di mana hati Nabi dikeluarkan waktu bermain Rasulullah, dicuci hati Rasulullah itu sebelumnya dengan air Kautsar, air yang ada di surganya Allah Ta'ala.
tapi tempat syaitan tidak hilang. Kemudian dicucinya, diperintahkan oleh Allah Ta'ala dicucinya dengan air Zam-Zam. Subhanallah, dengan keberkahan air Zam-Zam tadi, hilang tempat setan tadi. Ini yang penting, ini penting. Sumur Zam-Zam itu luar biasa keberkahannya. Ya, mudah-mudahan pian seberatan bisa sampai Mekah Madinah haji baitul. Jangan amin-amin saja, daftarkan cepat. Kalau bagian amin jago, amin. Apalagi acil, amin. Masya Allah, duit sudah ada, kemampuan sudah ada. Cuman setan terus membisikkan ke telinganya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkat dalam legenda Isra wal Mi'raj ini, ya, sampailah di perjalanan Rasulullah di satu tempat di mana Rasulullah setelah dikembalikan lagi menaiki kendaraan yang bernama Buraq, terbang di mana Buraq itu kedahsyatannya sejauh kita memandang, satu kali melangkah sejauh kita memandang. Sampai di situ Nabi Muhammad SAW di mana melihat suatu perkampungan Data Nakhlin. Suatu perkampungan di situ banyak pohon-pohon kurma. Ya. Kemudian Jibril berkata, "Anzil fasalli hahuna." Turunlah di sini, salatlah di sini ya Muhammad. Jibril sebagai pembimbing mengabarkan hal yang demikian kepada Nabi. Fafa'ala, Rasulullah melakukan itu. Kemudian turun itu Buraq. Tsumma rukiba faqala lahu Jibril, "Atadri aina sallaita?" Ya Muhammad, apa pian tahu di mana pian salat ya Muhammad? Wa qala la, tidak tahu Jibril. Sallaita bi Taibata wa ilaiha al-muhajirah. Pian ini salat di satu tempat namanya Taibah, maksudnya Madinah. Madinah itu namanya Taibah, Yathrib, Munawwarah. Ya, dan kau akan pindah ke tempat ini ya Muhammad. Sampailah, singkatnya, naik kendaraan lagi, singkatnya banyak ini, banyak. Ya, banyak yang dilihat sampai ke Baitul Maqdis. Di situ Jibril adzan, ya, dalam riwayat kemudian Rasulullah menjadi imam. Selesai berangkat Mi'raj, itu namanya Isra Mi'raj, menuju langit. Subhanallah. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, sampailah bertemu dengan Allah Ta'ala. Singkat, ini singkat waktunya ya, singkat. Sampai pada akhirnya diperintahkan solat 50 waktu, kembali bertemu dengan Nabi Allah Musa. Dan Rasulullah bertanya oleh Nabi Allah Musa, apa yang Allah perintahkan kepadamu ya Muhammad? Allah perintahkan kepadaku salat 50 waktu ya Musa. Irji as'aluka takhfif. Mohon keringanan kepada Allah Ta'ala ya Muhammad. Kalian tidak akan pernah bisa mampu melaksanakan itu. Umatku telah mencobanya ya Muhammad. Kembali lagi mohon keringanan. Kembali lagi bertemu dengan Nabi Allah Musa 9 kali, pada akhirnya sampai 5 waktu. Dan 5 waktu yang kita lakukan ini hasil perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Isra wal Mi'raj pada malam ini, Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Allah mudahkan kita menyambut bulan Rajab dengan istighfar, sedekah, dengan berpuasa, dengan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua musabah di sini adalah haulan Tuan Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani.
Sekumpul ini populer adanya Tuan Guru Sekumpul. Ya. Di daerah itu ada namanya Sungai Kacang. Lalu dengan adanya Tuan Guru Sekumpul diubah dengan nama Sekumpul. Subhanallah. Beliau lahir di Tunggul Ireng tanggal 11 Februari 1942 Masehi. Dan beliau meninggal tanggal 10 Agustus 2005. Kurang lebih 63 tahun umur beliau. Lahirnya beliau di Tunggul Ireng ini membawa keberkahan yang sangat luar biasa. Pancaran dari keberkahan Tuan Guru ini sangat luar biasa. Berguru juga kepada paman-paman beliau. Masuk juga pendidikan di Darussalam. Beliau juga pernah berguru di Tuan Guru Syarwani Abdan, Bangil. Sampai pada akhirnya beliau juga pernah berguru di beberapa orang-orang wali min auliyaillah, salah satunya Habib Saleh Tanggul. Berkhidmah sampai pada akhirnya pancaran itu terbuka. Beliau diberikan kehususiaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat takdimnya terhadap orang yang alim-alim. Berkat beramal dengan ilmunya, berkat kesungguh-sungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin kekhususiaan itu turun kalau kita tidak mau usaha di muka bumi ini. Permulaannya jalan menuju Allah Ta'ala itu murrun, pahit memang, berat. Harus proses belajar dulu, cobaannya berat di situ. Kemudian pengamalan dengan ilmu. Wa awwaluha murrun wa akhiruha kashfun wa wusulun ila nihayatil arbab. Sampai pada akhirnya dibukalah kenikmatan oleh Allah Ta'ala, kekhususiaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Beliau adalah orang wali dari sekian banyak orang wali yang wajib kita mencintai orang wali. Ingat, wajib mencintai orang wali. Kita dilarang mencintai orang wali terdahulu, tapi tidak mencintai orang wali di zaman pian. Al-hadru an tuhsinud dhan bisulaha salaf wa tunkiru ala ahlika. Hindari pian ini berprasangka baik dengan orang-orang wali terdahulu, tapi ingkar dengan wali di zamannya pian. Nggak boleh. Kalau pian cinta terhadap orang wali terdahulu, pian juga berani cinta terhadap orang wali yang ada di zaman pian. Wal hadru an tuhsinu dhan bisuhla as-salaf wa tunkiru ala ahlika. Wala tusaddiqu bi karamatihim, dan tidak mempercayai karamat-karamatnya orang wali. Kecuali orang wali yang terdahulu dipercayai, orang wali sekarang tidak dipercayai. Ini berbahaya, hati-hati. Orang wali itu tidak menyebutkan dirinya, aku adalah wali. Tidak, justru orang wali itu menyembunyikan kewaliannya. Karena kalau sudah bukan izin dari Allah, menyembunyikan kewaliannya itu lebih enak, lebih nyaman. Orang tidak ada yang tahu sama dia. Hubungannya dia dengan Allah terus berlanjut, bangun malam, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali apabila Allah Ta'ala telah membuka untuk manfaat bagi umat, nah, dia harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah. Nah, orang-orang wali min auliyaillah ini wajib kita mengimaninya. Wa hal yahsulu naf'u liman amana bi Musa wa Isa wa kafara bin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bermanfaat orang yang beriman dengan kenabian Nabi Allah Musa, kenabian Nabi Allah Isa, tapi dia tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad? Tidak bermanfaat. Artinya ucapan ini, apakah ada manfaatnya mempercayai
wali-wali terdahulu, tapi tidak mempercayai Tuan Guru Sekumpul sebagai orang wali min auliyaillah. Apakah bermanfaat? Tidak akan pernah bisa bermanfaat. Wajib husnudzon terhadap orang-orang wali. Beliau, Tuan Guru itu salah satu raja-raja sejati di muka bumi ini. Pemimpin-pemimpin sejati salah satunya di muka bumi ini. Beliau diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala bukan hanya di dunia, tapi kekuasaan itu akan menyertainya kelak sampai di alam akhirat. Syekh Abu Bakar bin Salim menyatakan, nahnu mulukun haqiqatan la ghairna. Wallahi la malika siwana yujadu malil mulkin wilayatun ghair ismiha fabidhalika iftakharra bihi qad arbadu izzun bi ghairillahi dhullun haqiqatan izzun bi izzillahi izzun haqiqatan. Kami ini orang-orang soleh, orang-orang wali, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, mulukun, pemimpin, raja-raja sejati. Nahnu mulukun la ghairuna. Tidak ada raja-raja sejati selain kami, itu tidak ada. Semuanya sementara. Presiden, raja cuma sementara. Di akhirat bukan raja lagi jabatannya. Tapi ulama tetap ulama. Di akhirat tetap dipanggil ulama. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, nahnu mulukun haqiqatan la ghairuna. Wallahi, bersumpah dengan wau qasam, wallahi la malika siwana yujadu, demi Allah tidak ada raja-raja sejati selain kami ini. Malil mulkin wilayatun ghair ismiha. Kerajaan, raja-raja, pemimpin-pemimpin itu hanyalah sementara. Fabidzalika iftakharra bihi qad arbadu, maka mereka senang menabur-naburkan kemungkaran. Bohong, korupsi, menipu. Dia pikir hasil bohong, nipu itu rezeki. Bukan rezeki itu bala namanya itu. Ingat, semua itu ada balasannya. Fabidzalika iftakharra bihi qad arbadu, maka dari itu mereka senang menabur-naburkan kemungkaran. Izzun bi ghairillahi dhullun haqiqatan, izzun bi ghairillahi dhullun haqiqatan. Kepemimpinan yang didapatkan bukan karena Allah, itu adalah kejahatan yang sejati. Izzun bi izzillahi izzun haqiqatan. Kepemimpinan yang semata-mata karena Allah, itu adalah kepemimpinan yang sejati. Beruntung pian sabarataan masyarakat Kalimantan mempunyai pemata yang selalu memancar di Sekumpul. Pancaran ini akan berdampak kelak sampai di alam akhirat. Pancaran ini membawa keselamatan buat diri pian sabarataan. Orang yang mencintainya akan berkumpul dengannya kelak di alam akhirat. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Lihat bagaimanakah orang-orang saleh itu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hati-hati. Pian berani menyakitinya, itu berarti pian menyakitin Allah. Hati-hati. Banyak orang mendapatkan bala gara-gara meremehkan orang-orang saleh. Banyak orang mendapatkan musibah gara-gara dirinya meremehkan orang-orang pilihan Allah. Hati-hati itu, hati-hati. Dan insya Allah malam Senin itu haulan Tuan Guru Sekumpul. Yang tidak ada udzur, berangkat. Berangkat, dekat aja. Berangkat pian. Sekumpul situ, ya, ambil tikar, duduk di luar. Jangan mau duduk di dalam semuanya, duduk di luar. Yang penting kan barokah. Pian datang untuk mengambil barokah. Bisa jadi yang di luar itu lebih banyak barokahnya daripada yang di dalam. Bisa jadi. Duduk tenang pian,
ya, yang tidak ada udzur, berangkat ke sekumpul, ziarah ke makam Tuan Guru itu, sabar dalam menghadapi ujian di dalam perjalanan itu, sabar. Kadang-kadang menemui benturan ini, benturan itu, sabar. Itulah cara untuk mendapatkan keberkahan. Itu tidak gratis, mesti akan mendapatkan ujian. Maka dari itu, di haulan Tuan Guru sekumpul yang ke-18 ini, masyarakat Kalimantan jangan sesekali melupakan jasa Tuan Guru. Kalau tidak ada Tuan Guru sekumpul, Kalimantan ini akan tenggelam dalam lautan maksiat, naudzubillah min dzalik. Berkat beliau, Kalimantan ini memancarkan keberkahan yang sangat luar biasa. Berkat beliau, Kalimantan ini menjadi tempat sentral orang yang betul-betul fanatik terhadap Islam. Alhamdulillah. Berkat beliau, para muhibbin cinta para habaib itu sangat antusias luar biasa. Maka dari itu beruntung bagi mereka yang berkumpul dengan Tuan Guru sekumpul, mengambil keberkahannya, mengikuti ajarannya, menjauhi larangan-larangannya. Karena Allah lihat di Kalimantan ini hampir 90%, bahkan 95% berguru kepada Tuan Guru sekumpul. Kalau tidak, berguru kepada yang berguru kepada Tuan Guru sekumpul. Beruntung pian mencintai orang-orang saleh. Minimal itu buat bekal pian kelak di alam akhirat. Harta pian akan pian tinggalkan, jabatan pian akan pian tinggalkan, semua yang pian milikin akan pian tinggalkan. Pian akan dikumpulkan beserta dengan orang yang pian cintai. Maka pilihlah orang-orang yang berkualitas untuk menghadap kepada Allah kelak dengan syafaahnya, agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Cukup, ini sudah lebih. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Tuan Guru sekumpul. Mudah-mudahan semuanya diberikan barakah oleh Allah, diberikan keselamatan zahiran dan batinan oleh Allah Ta'ala. Khususnya dengan berkatnya Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala membukakan pintu taubat kepada kita, membukakan pintu rahmat kepada kita, membukakan pintu nafahat kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan kesabaran kepada kita di dunia, lebih-lebih di alam akhirat kelak. Amin, amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Untuk undangan segenap jamaah diundang oleh saudara kita, ya, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Sahriyadi, atau lebih dikenal Haji Yadi yang ada di Palangga. Demikian juga Ibu Haja Rusdiana. Demikian juga keluarga besar Bapak Muaz almarhum dan Ibu Haja Siti Fahriyah.